Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada dosen yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf yang saya hormati, kepada teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan membahas tentang ujlah dan kholwat. Bagi umat Islam yang akrab dengan dunia tasawuf atau mensucikan jiwa, konsep ujlah dan kholwat atau sejenisnya mungkin tidak begitu asing. Di zaman Nabi, ujlah dan kholwat sering diterapkan yang tujuannya lebih mengarah untuk berusaha menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan dan memfokuskan diri untuk melakukan amalan ibadah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'ah Rasail menjelaskan kholwat memiliki makna pengasingan diri untuk menghindari berbagai penyimpangan akidah, sedangkan ujlah maknanya adalah menghindar dari hawa nafsu dan segala yang cenderung dapat mengarah pada hawa nafsu tersebut sehingga sibuk untuk berpaling darinya. Ujlah dan kholwat pada zaman para nabi. Tradisi ujlah dan kholwat pernah diterapkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 48 yang artinya, "Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Kisah itu terjadi ketika para kaum Nabi Ibrahim alaihissalam menolak, merendahkan, bahkan secara terang-terangan menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk menjauhkan diri atau ujlah agar terhindar dari kejahatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam Quran surat Maryam ayat 49 di ayat berikutnya yang artinya, "Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi." Pentingnya ujlah dalam beribadah. Berujlah sangatlah penting bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran terhadap ibadah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, guna merasakan kenikmatan, kemantapan dan manisnya beribadah dan bermunajat kepada Sang Maha Cinta. Dalam kitab Sahih Muslim telah disebutkan akan anjuran berujlah, yaitu yang artinya Ibnu Mas'ud berkata, seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Siapakah manusia yang paling utama wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Orang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah." Lelaki bertanya lagi, "Lalu siapa?" Nabi menjawab, "Lalu orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah demi untuk menyembah Robnya dan menjauhkan diri dari kejahatan orang lain." Hadis riwayat Muslim 1888, Kitab Imarah, bab Fadlul Jihadi warabati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.